Kalau menurut saya tuh hak itu kayak suatu hal yang mutlak dan kita tuh bisa terima kalau kita udah melakukan kewajiban kita. Kalau kewajiban itu kayak suatu hal yang wajib kita lakukan. Mmm, ya gitu. Kalau menurut saya sendiri, hak itu semacam hal yang harus didapatkan oleh diri sendiri dan kewajiban sendiri itu hal yang harus dilakukan oleh diri sendiri. Kalau menurut saya hak itu adalah sesuatu yang kita punya dari sejak dalam kandungan dan itu menjadi menjadi hal yang kita punya tetapi orang lain tidak boleh untuk menghilangkannya atau melarangnya gitu. Kalau kewajibannya? Kalau kewajiban itu sesuatu yang wajib kita lakukan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, dan kewajiban itu fleksibel sebenarnya. Dimanapun ada tempat yang ada aturannya, artinya kita harus mengikuti aturan di situ, dan disitulah disebutnya dengan kewajiban. Haknya tuh ya kita bisa dapat meja, kursi gitu, terus kita juga bisa belajar dengan layak. Kalau kewajibannya kita harus menjaga fasilitasnya dan jangan sampai ada yang rusak. Kalau haknya kita harus mendapatkan ilmu dan bebas menggunakan fasilitas di sekolah, tapi kewajibannya sendiri kita harus menjaga fasilitas sekolah sama harus ikut belajar gitu. Kalau hak sendiri untuk menggunakan sarana dan prasarana tentu semua warga sekolah berhak untuk memakainya, ya kan? Kalau kita punya fasilitas dalam sebuah sekolah, pastinya tentu kita boleh diizinkan untuk menggunakan fasilitas itu, tentunya dengan bertanggung jawab. Karena sekali lagi itu kan kita sudah memberikan sudah membayar di sekolah, mungkin juga sekolah juga memberikan haknya kepada kita untuk memakai itu, ya artinya kita menggunakan fasilitas itu dengan semaksimal mungkin karena itu hak kita. Kalau kewajibannya sendiri ya tentu kita menjaga sarana prasarana itu agar tetap bersih, tetap bisa dipakai oleh semua orang tadi. Dan tentunya kewajiban kita juga menjaga agar alat-alat itu tidak rusak atau tidak hilang. Kalau menurut aku sih ya cukup. Dan juga di sini kan tersedia kayak banyak komputer buat informatika gitu. Terus ada beberapa alat praktikum buat lab gitu. Kalau menurut saya sih udah ya, tapi cuman masih ada belum yang diperbaikin gitu ya. Tapi udah oke lah, udah lumayan. Sudah, karena kalau kita lihat ya di lab itu kan pasti membutuhkan banyak benda-benda dan peralatan untuk penelitian. Dan saya rasa dan kita lihat bersama bahwa labnya juga sudah lengkap lah untuk fasilitas-fasilitas serta peralatannya. Untuk perpustakaan juga saya rasa juga sudah cukup lengkap, buku-bukunya, kemudian fasilitas untuk internet dengan menggunakan komputer. Lalu kalau kalian ingin melihat video, juga di sana disediakan penyewaan atau peminjaman CD atau DVD gitu kan. Untuk olahraga juga saya rasa juga sudah lengkap, lapangan ada indoor ada outdoor gitu kan. Lalu bola juga sudah lengkap, dari bola basket, bola futsal dan lain sebagainya saya rasa juga lengkap. Nah ditambah satu lagi, sekarang di ruang BK itu juga ada satu alat, namanya alat untuk katarsis atau meluapkan emosi. Nah nanti kalau teman-teman yang penasaran boleh main ke ruang BK, sudah semakin lengkap. Juga fasilitasnya seperti saya tidak mencoret-coret meja dan nggak mengotori kelas. Lalu setiap pulang juga saya selalu membereskan kursi dan menghapus papan tulis. Jujur sih belum ya, soalnya aku masih suka coret-coret meja ya. Kadang nggak sengaja ngerusakin meja, tapi nggak sampai ngerusakin kaca juga. Jadi cuman meja doang sih, nggak ngejaga. Kalau dari guru tentu saja menurut saya sudah ya, karena begini, kewajiban guru itu kan mengingatkan juga untuk anak-anaknya untuk menggunakan fasilitas di sekolah dengan baik gitu ya.
ya sedikit banyak sudah mencoba untuk mengingatkan anak-anak, mengingatkan ya, karena kewajibannya mengingatkan anak-anak untuk menggunakan fasilitas juga dengan baik. Itu kalau sebagai dari guru. Kalau dari sisi pribadi saya rasa juga sudah. Karena begini, setiap kali pemakaian fasilitas baik dalam ruangan maupun di luar ruangan, yang pertama tentunya baik guru maupun siswa juga harus menjaga kebersihan, ya kan, kebersihan mungkin fasilitas lapangan dan lain sebagainya, alat-alat juga dijaga kebersihannya. Lalu kalau ada alat-alat mungkin yang penggunaannya itu ada umurnya, ada masanya, itu dilakukan pengecekan. Apakah ini masih layak dipakai untuk besok, kegiatan besok? Itu saya rasa berarti ya, menurut saya kalau secara pribadi saya sudah melakukan kewajiban saya untuk memberikan perhatian terhadap fasilitas yang ada. Ya paling kayak mending gak usah coba-coba kalau misalkan nggak tahu, terus jangan diulangin lagi lah gitu. Hukumannya yang pantas buat si orang ini yang udah ngerusakin fasilitas sekolah kira-kira apa? Ya ganti rugi, kalau mungkin kalau misalnya udah berat banget bakalan diskors atau bakalan di minus. Setuju sih, wajib tanggung jawab ya sama apa yang diperbuat. Oke, segitu aja. Makasih ya Mara, udah mau bantu jawab pertanyaan wawancaranya. Ya, sama-sama. Yang pastinya diberi nasihat sama kasih hukuman. Kalau hukumannya tergantung ya dari guru juga atau dari barang yang mereka rusakin kayak gimana. Kalau nasihatnya kayak gimana? Kalau nasihatnya kayak biasa, jangan ngerusakin gitu, jangan ngerusakin lagi, atau apa ya? Ya mungkin segitu aja, kayak gitu aja kali. Tindakan yang saya lakukan pertama mungkin memanggil dulu ya, memanggil. Lalu ditanyai dulu, ya ditanyai alasnya apa atau bagaimana kok seseorang ini bisa membuat fasilitas atau sarana prasarana di sekolah ini rusak gitu ya. Kalau yang pertama mungkin karena ketidaksengajaan, ya semua orang nggak tahu, nggak mau ya yang namanya kecelakaan kan nggak mau ya. Mungkin akan dilihat dulu apakah itu membahayakan orang lain atau tidak. Kalau tidak membahayakan orang lain, meskipun itu ketidaksengajaan, artinya harus ada pertanggungjawaban, ya kan? Harus diganti, harus mengganti, diminta untuk mengganti. Karena memang aturan di buku siswa pun seperti itu, merusak fasilitas atau sarana prasarana di sekolah harus mengganti, baik sengaja maupun tidak. Kalau tadi nggak sengaja lalu membahayakan orang lain, ya tentunya diberikan nasihat, maksudnya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang mungkin membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, gitu ya. Lalu kalau dilihat secara kejadiannya disengaja, nah ini kan berbahaya ya. Disengaja itu mau mencelakai orang lain kah atau mau membuat fasilitas ini sengaja rusak atau bagaimana gitu ya. Kalau memang sengaja, di dalam buku siswa pun ada pasalnya, ya kan, mungkin bisa dibaca ada pasalnya, pengurangan poin kalau dengan sengaja merusak fasilitas. Jadi dilihat dulu alasannya kenapa, sengaja atau enggak gitu kan, melukai diri sendiri atau membahayakan diri sendiri atau orang lain atau enggak gitu kan, perlu dilihat alasannya gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama.